getar guys. Ini si pagar itu getar, padahal temboknya nggak getar tuh. Coba kita taruh di tembok ya. Di malam harinya getar lagi bang, itu pagar. Sampai akhirnya aku ngomong gini, videoin. Nih gua kasih aqua, gelas aqua, air goyang, kasih tuh ke grup keluarga. Ini logikanya gimana? Kedai Uci makin sepi. Yang tadinya Uci dapatnya jutaan, ya bahasanya bukan jutaan gimana sih, perharinya lama cuman 50.000. Itu dalam waktu seminggu bang, semenjak Uci nih dapat kejadian ini. Yang gue lihat dia ada 4 apa? Dia main 4 dukun. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Uci. Waduh. Kak, gimana nih kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Insya Allah. Kak Uci nih. Insya Allah. Nah, sebelum Kak Uci nih menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Sama-sama bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini. Iya, gitu terima kan, kasih ya. juga udah diundang. Sama-sama, ya kan. Yang untungnya nggak kena demo di jalanan ya. Aman sih, hujan doang bang. Hujan doang. Oke, hujan doang. Oke. Nah, katanya pada video kali ini nih Kak Uci pengen ceritain ke teman-teman semua tentang pengalamannya saat berjualan makanan ya. Yes. Makanan seblak dan disantet loh Kak Uci loh. Betul. Dan berujungnya tuh tadi ada gangguan-gangguan sampai akhirnya mohon maaf warung seblaknya itu tutup. Betul bang. Oke, ini seblaknya kan ada seblak mercon. Betul. Ini lebih ke apa nih? Aku jualannya itu seblak mercon, betul. Betul bang, waduh. Terus ceker mercon. Pokoknya berbau mercon. Tapi juga ada diselingin sama kayak minuman. Oh, minuman. Kita kopi racik, kayak gitu-gitu sih. Oke, untungnya mercon. Iya. Bukan tembakan geser mata. Jangan dong. Ngeri soalnya. Ngeri saya. Lagi makan tuh. Aduh. Yang Pedes pakai bang, pedes odol. bang gitu. Iya, Pedes pedes bang. bang. Sebelahnya mah nggak pedas, Iya. yang pedas. Oke. Ini penasaran sih tentang kisahnya Kak Uci ini. Awalnya kayak gimana, terus kemudian siapa yang ngirimin santet dan sebagainya gitu ya. Kayak mungkin tahan dulu kan nih Kak ceritanya nih. Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu Kak, Oke. seruput dulu silakan Thank you. kopinya. Oke, udah siap nih Kak Uci buat cerita? Siap bang. Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Ini kejadian di tahun 2003 bang, 2023. Nah lalu jadi gini, aku tuh punya
kediaman orang tuaku di Bojong, di daerah Cengkareng, dan kedai aku itu di daerah Tangerang. Nah, setelah itu posisinya karena aku punya usaha di daerah Tangerang ini, kita ngomongnya base camp lah kayak Bang ya. Jadi base camp sekaligus tempat aku usaha gitu. Nah, aku ini jadi mundar-mandir nih antara rumah nyokap sama kedai aku. Nah, di awal kita baik-baik aja, nggak ada masalah, kedai rame, happy semua gitu kan. Sampai akhirnya aku ada keperluan di rumah nyokap itu 1,5 bulan karena bokap sakit. Nah, sampai akhirnya nih kedai aku nih aku serahkan ke sepupu aku yang kebetulan saat itu dia belum kerja. Nah, aku bilang sama sepupu aku, Yun, lu olah ya kedai ini, gue balik dulu ke rumah nyokap gitu. Oh oke, Ci, siap gitu kan. Ya udah dong Bang, saya pulang ke rumah nyokap. Saya fokus di kesehatan bapak saya saat itu gitu kan. Saya selalu tanya juga ke kedai kan, gimana Yun? Saya bilang gitu kan, aman nggak? Aman, ramai kok gitu. Oke. Nah dari situ Bang, aku tinggal itu juga omset masih bagus Bang, masih bagus sekali gitu kan. Sampai akhirnya di mana kondisinya di Oktober 2023 bapakku meninggal gitu. Selesai acara pemakaman bokap segala sesuatunya, singkat ceritanya nih Bang, 2 minggu kemudian dari bapak meninggal, aku pulang lah cerita ke base camp untuk mengerjakan ada satu project juga yang pending ya. Nah pas aku pulang ke kedai itu, aku tuh ngeliat kayak wah rame ya gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Terus biasa sepupu aku ini, si Yuni ini yang aku percaya untuk ngolah, dia cerita sama aku, wah rame Ci, gue keteter kayak gitu kan, alhamdulillah kayak gini. Pokoknya dia cerita segala sesuatu. Oh saya bilang alhamdulillah nih, saya bilang gitu kan, berkah saya bilang gitu. Udah dong Bang, akhirnya aku sambil ngerjain project aku itu sekitar malam jam 8 ya. Tiba-tiba nih ngedenger nih aku nih suara motor, datang ke kedai. Kebetulan saat aku lagi ngerjain project aku, itu kan posisi ini kan rumahnya ini modelnya rumah subsidi Bang. Okay. Nah, jadi mana itu garasi, ruang tengah, kamar 1 gitu kan. Aku ngerjain di ruang tamu nih Bang, posisinya ada ya customer aku, yang mana itu tetangga-tetangga juga gitu kan. Kita pada ngobrol dan ada sepupu aku juga si Yuni. Tiba-tiba ada suara cowok lah nih dari depan. Yaitu meja kita biasa menyiapkan makanan, minuman gitu kan. Dia ngomong gini, gue pulang aja ya gitu. Kebetulan posisi Yuni itu di depan pintu Bang gitu, di depan pintu ruang tamu ya. Gue pulang aja ya, dia bilang gitu. Terus lagi ngapain lo kesini? Ini Yuni ngobrol. Terus saya ngomong dong, siapa Yun? Si Panji, saya bilang gitu kan. Bukan, Panji itu teman aku Bang. Yeah. Bukan, lah siapa? Tuh si Topan. Dek, saya bilang Topan. Nah kebetulan memang aku kenal sama Topan ini Bang. Tapi nggak terlalu akrab dan ya cuma kenal biasa aja gitu kan. Aku di situ pikir dong aneh nih. Maksudnya bukan aneh gimana sih? Lah kok tumben Topan kesini? Saya bilang, lah Pan. Saya keluar. Masuk sini, saya bilang gitu kan. Terus sepupu aku ngomong, ngapain disuruh masuk? Udah lu pulang aja, udah pulang. Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang gini kan, Yun jangan kayak gitu. Siapa tahu dia mau main, saya bilang gitu kan. Nggak usah. Lagian siapa sih nyuruh lu kesini? Aku nungguin kamu lama. Nah dia bahasa gini nih si Topan ini, ngebalas omongannya Yuni. Lama gimana? Emang siapa yang nyuruh lu datang ke rumah gitu kan? Nggak ada yang nyuruh lu gitu. Terus saya bilang, ini dengan posisinya nada tinggi ya Bang, si Yuni ini. Saya bilang gini dong, tunggu sebentar, ini ada apa sih? Karena satu sisi saya nggak enak Bang sama ya customer kami lah itu kan, pelanggan kami gitu. Sampai akhirnya, ini ada apa? Saya bilang kayak gitu kan. Jangan ribut dulu lah, saya bilang gitu. Terus, enggak Ci, gue ada urusan sama si Yuni gitu. Terus, oh ya udah masuklah, saya bilang gitu kan. Terus Yuni bersih kekeh nih Bang, dia tidak membolehkan si Topan ini untuk masuk.
Nah aku bilang gini, yaudah kalau kayak gitu ngomongnya pelan-pelan aja gitu kan. Enggak, gue nggak suka nih. Dari pihak sepupu aku si Yuni ini, gue nggak suka nih kalau dia nih datang apaan sih maksudnya? Lu mau ngapain kesini gitu? Terus lah emang aku nggak boleh datang? Ya sekarang posisinya saya nungguin kamunya nggak apa ya bahasanya, nggak datang. Nah aku langsung connect, maksudnya datang kemana sih? Ini jujur ya bang, aku di sini posisi tidak tahu apa-apa nih. Terus saya bilang gini, entar dulu, tolong jangan ribut-ribut. Saya tuh ngomongnya tuh bener-bener sebisa mungkin tuh saat itu santai bang gitu kan. Gini deh, lu pada jangan ribut, santai ngomongnya, udah duduk, saya bilang kayak gitu. Terus kata si Yundi dengan, lu pulang nggak? Dia ngeluarin pisau dari meja. Jadi kan posisi kita berdiri, bang. Lu pulang nggak? Kalau lu nggak pulang, jangan sampai gue tusuk. Saya bilang, Yun, lu gila ya? Saya bilang gitu kan. Jadi kan saya juga kepancing bang ya kan. Yun, lu gila ya? Saya bilang, ntar dulu yang, aduh, pan, saya bilang kayak gitu. Udah, lu keluar. Saya mendorong dia, tapi posisi saya juga keluar bang, gitu kan. Udah, keluar dulu. Aduh, ini ada apa sih sebenarnya? Gue juga nggak tahu, Ci. Orang gue datang emang nggak boleh, bilang kayak gitu kan. Aduh, Pan, lu jangan kayak gini dong, Pan. Tolong dong, aduh, Yun, lu jangan kayak gini dong, saya bilang kayak gitu kan. Nah, akhirnya mungkin karena ribut-ribut kayak gitu, kedengeran lah nih sama orang tuanya Yuni, bang. Yang kebetulan rumahnya pun itu deket sama kedai kami. Itu cuma beberapa rumah. Datanglah mereka. Ada apa nih? Gitu kan. Alhamdulillah om. Nih om, si Yuni tiba-tiba nih kamu kayak gini ada apa sih? Saya bilang gitu kan. Kenapa kamu Yun? Kenapa? Gitu kan sama bapaknya kan. Terus enggak, ini Pak lagi ngapain sih nih orang datang gitu kan. Kan Yuni kan nggak pernah ngundang dia, bahasanya dia. Oke. Terus akhirnya ya udah kalau kamu emang nggak mau jangan carai kayak begini, dinasihati lah sama orang tuanya. Akhirnya aku ngobrol sama Topan. Sebenarnya ada apa sih Pan? Saya di luar ya bang. Ada apa sih Pan? Gue juga nggak tahu. Gue cuma mau main doang. Emang nggak boleh? Dia bilang kayak gitu. Ya udah Pan, kalau kayak gitu mendingan lu pulang aja dulu deh. Saya bilang gitu bang. Terus dia sempat ngomong kayak gini kan. Lu ngusir gue? Lah, saya nggak ngusir. Masalahnya ini udah nggak kondusif. Ini pun kan kondisinya base camp gue. Gue nggak enak, tetangga udah malam. Saya bilang kayak gitu. Terus Yuni lah teriak, udah Ji suruh pulang si Topan sambil bawa pisau bang. Waduh, saya bilang, duh Pan, tolong Pan, daripada Pak RT datang, nih ribet nih urusannya, saya bilang gitu. Akhirnya dia pulang bang, Di situ Yuni nangis histeris, nangis gitu. Saya tidak tahu ya, pada pas saat saya ngobrol sama Topan, Uci nih nggak tahu nih bang, apa yang diobrolin sama mereka di dalam kan. Pas saya masuk dia nangis histeris bang. Si Yun ini, lu kenapa sih Yun kok sampai kayak begini? Gue mau lu semua pergi. Kondisinya bang, itu ada pelanggan saya, itu ada 4 orang. Mereka stay di situ karena khawatir, takut ada apa-apa sama Yuni. Karena memang 4 pelanggan ini juga ibaratnya pelanggan tetap kami ya bang ya. Terus kak udah kak sabar diituin sama pelangganku kan. Terus ya terserah kamu ya Yuni ya. Kata bapaknya gitu, udah tuh. Keluarganya pulang, tinggal aku lah sama pelanggan aku dan nama Yuni. Saya bilang gini, Yun, udah, lu istighfar. Gua nggak mau Ci kayak begini. Ini udah rusak nama baik gua. Loh, sebenarnya ada apa? Nih gua nggak ngerti ada apa. Saya bilang gitu. Terus, udahlah, gua nggak mau cerita. Gua mau pergi dari sini. Waduh, kok mau pergi sih? Udah dong, saya bilang, bro, sis, sorry ya. Ini kayaknya mau gak mau gue tutup deh. Soalnya gue pengen ngobrol dulu nih sama Yuni, saya bilang gitu. Oh yaudah kak, akhirnya mereka pergi kan. Pergi, saya ngobrol berdua. Lu sebenarnya ada apa dari kemarin gue tanya sama lu Yun. Baik-baik aja gak nih kedai gitu kan. Dia ngomong, kedai baik, guanya yang gak baik. Ya udah lu ada apa? Saya bilang gitu kan. Coba lu cerita sama gue kaget lo Yun. Ini posisi gue masih masa berkabung. Tiba-tiba ada kejadian kayak gini, gue nggak ngerti ini ada apa, gue malu sama tetangga, saya bilang kayak gitu. Udah inti gue mau pergi. Udah dong, saya diskusi, saya bilang udah lu nggak usah pergi kayak gini. Sampai akhirnya jebret saya bilang gini,
Ya udah, lu kalau mau pergi kita bareng ke rumah nyokap gue yuk, saya bilang gitu. Oke. Besokan ya bang, pagi kita ke rumahnya ibu saya. Ibaratnya mungkin dia untuk melepas kejadian semalam ya. Di situ Uci belum berani nanya, ada apa nih gitu kan. Sampai akhirnya pagi kita ke sana, ketemu malam, kita nginep di rumah nyokap. Besok paginya lah, aku ngomong gini sama Yuni, Yun, balik yuk ke base camp. Anak-anak udah nanya nih, kedai kok belum buka gitu kan. Ya udah ntar malam aja, gue masih belum mau balik gitu. Oke, udah bang, sampai malam. Akhirnya kita pulang sampai base camp itu sekitar jam 6:30 habis maghrib. Nah, habis maghrib kita buka pintu. Kok ngeres ya? Saya bilang gitu kan. Perasaan udah disapu deh sebelum kita pergi gitu kan. Ya udahlah kita sapu lagi. Nggak baik ngomong nih bang. 2 pelanggan saya datang. Posisi saya belum siapkan. Kak, buka gak? Gitu kan. Buka. Tapi tak dulu ya, gue beberes dulu. Saya bilang gitu kan. Oh yaudah kak, kita sapu. Ada semut nih bang di ruang tamu itu. Semut banyak amat ya, perasaan gak ada makanan. Saya bilang gitu kan. Iya ya Ci ya, kata Yuni. Kok banyak ya tumben semut? Udah, sapu aja deh, sapu. Nah, nggak lama nih posisinya bang, saya mau ke kamar mandi, mau ambil pelan. Pas ambil pelan, kebetulan nih pelanggan saya ikut nih bang, dari belakang. Kak, gue mau kamar mandi dong, numpang. Oh yaudah, gue mau ambil pelan dulu ya. Jadi kita berdua nih bang masuk nih. Set. Pas buka pintu, jek. Abang mau tahu apa yang kita lihat? Apa tuh? Kecoa. Dan itu banyak banget bang. Aduh, saya merinding. Itu kecoanya bukan 1, 2, atau 10 bang. Tapi itu banyak banget. Itu bener-bener menuhin ubin kamar mandi. Di situ kondisi saya kaget, customer saya juga kaget ya. Kita teriak kan, Allahu Akbar. Dia bilang, ya Allah gitu kan. Wah langsung saya tutup. Karena terbang bang kecoanya. Aduh, saya di situ lemas banget. Itu, kak, kok kecoa banyak amat sih kak? Ini saya mindsetnya bukan di bagian bang. Aduh, dia lihat lagi gitu kan. Ini kan customer saya gitu kan. Saya bilang gini, Tung, aduh sorry ya Tung ya. Nih gue juga nggak tahu nih kok kejadian kayak gini, saya bilang gitu. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa kak. Karena saya teriak sama customer saya ini kan. Yuni masuk lah nih ceritanya. Masuk, ada apaan sih? Lu berdua teriak gitu kan. Nah, satu pelanggan saya juga datang kan. Kenapa? Kecoa banyak banget. Nah, kata si Tung ini, di mana? Tahu jangan dibuka. Saya bilang kayak gitu kan. Ini kecoa baik banget Yun. Lu tolong deh. Nan, lu tolong anterin Kak Yuni beli obat serangga. Saya bilang gitu kan. Masalahnya banyak banget Yun. Ini gue sampai gemeter. Saya bilang kayak gitu kan. Oh, yaudah oke. Akhirnya dia pergi. Saya di situ sama customer saya juga masih diem bang. Masih sama si Tung ini saya sama-sama diem karena saya posisi nggak enak gitu kan. Waduh, gua mampus deh nih, gua bisa kabur pelanggan gua nih kalau kayak gini. Tapi satu sisi saya juga mikir, ini kecoa dari mana banyak banget gitu kan. Udah dong, dia datang Yuni bawa obat serangga. Nih, semprotin deh. Akhirnya kita nih berempat bang, kita buka, saya langsung semprot. Itu kan pada lari-larian ya bang, itu kami tutup. Itu Yuni sampai bergerak ke belakang bang, kaget dia. Allahu Akbar, ini kok coba banyak amat bilang kayak gitu kan. Ini nggak bisa nih kak, cuman dikit doang. Kita banyakin aja semprotannya. Oke, akhirnya saya buka lagi tangan saya bang, saya semprot. Wah itu bang di sini bang, tangan saya udah banyak, udah kayak kayak laler bang. Udah saya sampai saya gemeter, saya semprotin itu udah selesai, saya langsung cabut. Itu jadi kan otomatis kan nempel ya bang. Keluar jadi kecoanya. Saya tutup, udah itu kita berempat matiin tuh kecoa yang ada di situ. Saya matiin semua. Udah di situ kita bener-bener bingung. Ini kenapa? Ini ada apa? Saya sampai ngomong gini. Kemarin hujan gak sih di sini? Pemikiran saya dong bang. Saya logik dulu nih. Hujan kak. Terus Yuni ngomong, kalaupun hujan nggak mungkin kecoa sebanyak ini. Nah lalu customer saya nih yang satu ngomong gini. Ada bangke gak kak di kamar mandi? Bangke? Kayaknya nggak ada deh. Terakhir kemarin sebelum pergi ini gua yang ngecek. Karena kan gua habis dari WC kan. Itu nggak ada apa-apa. Aku bilang kayak gitu. Oke, kita tunggu aja deh. Tunggu tuh bang. Ambil beres-beres. Sejam lebih lah. Aku
Aku buka lagi tuh. Aku buka pintu kamar mandi, udah mati bang semua. Akhirnya nih 2 pelanggan aku, dia bener-bener baik sih bang. Dia bantuin kami untuk bersihin. Dan itu gilanya lagi bang, 3 pengki bang, baru beres itu kecoa. Banyak dong berarti. Aku ini masih di pikiran aku ya, masih kebayang-bayang itu di serok ada lagi. Bukan ada lagi, nggak cukup gitu kan. Kita buka, kita taruh serok lagi. Wah gila, ini 3 pengki. Sebenarnya kalau di WC pun diambil bang, itu mungkin sampai 4 pengki kali bang. Jadi tuh mau nggak mau kami siram tuh yang di WC tuh. Ya terserah deh mau mampet apa enggak, aku pikir gitu kan. Gue udah muak deh ngeliat kayak begini. Kita siram. Sampai akhirnya, Kak, ini sih aneh loh Kak. Ini aneh banget. Takutnya apa ya? Bener sih takut ada bangke, aku pikir gitu kan. Tapi nggak ada bang, nggak ada bangke di situ. Oke, selesai nih. Udah mulai aktivitas biasa di hari itu juga. Udah mulai datang, terus aku ngomong sama 2 pelanggan aku ya, Tung, Nan, Kak Uci minta maaf dengan kejadian kecoa tadi. Maaf ya lu kan emang setiap harinya kesini, tahulah keadaan base camp nih kedai kayak gimana. Maksudnya nggak sampai kayak begitu ya, aku bilang gitu kan. Kak tenang aja Kak, itu mah bukan kejadian biasa. Kalau kata customer aku, aneh banget. Maksudnya oke lah, rumah mah ada lah 1, 2, 3 dah kecoa di kamar mandi. Lah ini 3 pengki Kak, aneh gak sih? Dia bilang kayak gitu kan. Wah gue gak tahu dah, saya pikir gitu kan. Dah sampai akhirnya di hari yang sama semut bang terbang. Customer aku kan, apaan sih? Semut terbang. Kok jadi ada semut terbang? Saya bilang banyak banget, saya bilang gitu kan. Wah gila nih kalau kayak begini. Ditepokin 1, 2, 3. Kalau dikumpulin bang, itu mungkin ada lebih dari 20 bang semut terbang. Tapi yang gak geriungan ya bang, ada 1, 2 kayak gitu. Aduh saya sampai ngomong gini sama Yun, aneh gak sih Yun? Kita seumur umur tinggal di sini, gak ada loh yang kayak begini-gini. Kepikiran sih Ci, aneh. Tapi ya udahlah. Udah. Akhirnya besokannya masih ada semut itu bang. Masih ada semut, kecoa masih ada, tapi nggak sebanyak yang hari pertama. Di hari ketiga kondisinya nih, aku tutup kedai sama Yuni. Kebetulan kan kalau kita tutup kedai itu selalu malam bang ya. Anak-anak biasa suka nongkrong 2:30, jam 2 gitu kan. Sampai akhirnya kita tutup kedai itu sekitar jam 2-an. Yun, lapar, makan dulu yuk. Oh yaudah deh, kita masak mie deh bang. Dalam kondisinya udah ketutup semua ya bang ya. Pintu pagar, pintu rumah tengah gitu. Udah beres, kita makan. Bunyi getar bang. Bunyi apa ya? AC kali, saya bilang gitu. Yuni nanya ke saya, bunyi apa ya Ci? AC kali, saya bilang gitu. Oh yaudah, saya makan lagi. Tunggu deh, kata Yuni. Kalau AC bunyi kayak gitu rusak dong, gitu kan? Iya ya. Coba yuk, keluar, saya bilang gitu. Saya buka pintu. Pas saya deketin outdoor AC, itu nggak bunyi bang, bunyi cuma kipas biasa. Nah, saya pegang dong, nggak getar ya, tapi kok ada bunyi getaran ya, masih bunyi nih bang, brrrr, gitu. Apa ya? Saya bilang gitu kan. Pas Yuni ngelihat ke pintu pagar itu getar bang. Nah, model pintu pagar saya ini besi bang, cuma muat untuk motor. Dia itu posisi keras bang kalau kita buka ataupun tutup. Karena dia ngepres di tembok gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau tutup nih, udah. Kalau mau pakai kita buka juga mesti pakai tenaga gitu kan. Gitu kan. Ini getar bang. Gitu kan. Ci, pagar getar. Hah? Pagar? Saya bilang gitu kan. Iya. Saya datang nih. Lah, iya kok getar sih? Kok getar ya? Gitu kan. Ya, tunggu. Saya ini rambat nih bang, tembok. Kagak getar.
hampir tembok tetangga saya kan. Lah, nggak getar Yun, saya bilang kayak gitu kan. Kok ini getar ya? Dia bilang kayak gitu. Karena kalau kita pegang bang, dia getar gini. Wah, tunggu dulu Yun. Gue merinding nih, sumpah deh. Apa sih ini, ada apa sih? Saya bilang kayak gitu. Kok kayak begini sih? Saya di situ udah mulai kayak kena mental nih bang gitu kan. Sabar dulu Ci, sama dia dibacain ayat kursi. Lama getaran itu hilang bang, hilang nih Ci. Tapi gue merinding. Yaudah yuk masuk yuk, saya bilang kayak gitu kan. Dah saya masuk saya lanjutin makan lagi bang. Kok bisa ya pagar tuh geter, dari mana? Mobil lewat itu nggak kayak gitu bang. Masalah ini geternya itu bukan dek-dek, bukan, tapi ini udah lah Ci, nggak usah dipikirin. Kita nih berapa hari ini udah banyak pikiran gitu kan. Udah kita lewatin aja deh gitu kan. Oke. Di esokan harinya, pagi, siang itu nggak ada masalah, aman bang. Di malam harinya getar lagi bang, itu pagar. Sampai akhirnya aku ngomong gini, videoin. Nih gua kasih gelas aqua, air goyang. Kasih tuh ke grup keluarga. Ini logikanya gimana? Karena kalau kita rambat semua nih, ini nggak ada yang getar. Termasuk saya megang tanah bang, itu nggak getar. Saking saya, ayo dong, ini logika nih. Nggak ketemu bang. Oke, dibacain lagi bang ayat kursi. Itu malam kedua ya bang. Dah, lama berhenti. Deh Yun, kita tidur aja deh. Gue udah nggak bisa nih pakai logika gue. Tidur bang. Besokannya kecoa ada di siang hari itu, tapi posisinya nggak terlalu banyak, masih oke lah. Wah, kecoa lagi nih nongol. Tapi bang, di kamar mandi itu cacing keluar, bukan 1, 2, itu banyak bang. Mungkin ya kalau aku hitung emang nggak sebanyak kecoa, tapi buat aku juga aneh sih, karena memang gimana ya, kalau 1, 2 cacing oke. Tapi ini aku lihat, lama ini kok ada. Saya hitungin bang, saya serokin. Mungkin ada sekitar 10 atau 15. Ini kenapa jadi, maaf ya bang, jadi kayak kebun binatang sih nih, base camp gue, kedai gue, saya bilang gitu kan. Ya Allah, Yon, lihat nih. Iya, gila ya. Tadi pagi ada loh. Nah, ternyata kata Yuni, tadi pagi pun cacing ada bang. Oke, udah gue buang. Oke, keluar lagi. Ya udah deh. Mungkin ini memang alam kali ya. Saya bilang gini, lagi faktor alam kali. Saya bilang gitu kan. Dah, gue nggak mau pusing dah. Saya bilang gitu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke, singkat cerita di malam harinya di bang, anak-anak lagi ngumpul. Itu posisi 1:30 malam. Uci belum tutup kedai. Dimana kondisinya anak-anak yang tadinya lagi di meja depan pada pindah ke ruang tamu kan. Kak, gue numpang sini ya. Ya udah, oke, boleh dah. Karena gerimis juga nih bang ceritanya nih. Gerimis. Saya bilang gini, aduh kok badan gue nggak enak ya. Saya bilang gitu kan. Udah Kak, lu istirahat dah. Kata anak-anak nih bang. Udah Ci, lu istirahat. Bilang kayak gitu. Udah, nggak apa-apa deh, gue nemenin aja. Nah, tiba-tiba nih pintu pagar bang itu kebuka. Cek. Kok kebuka ya pintu pagar? Nih bang yang tadi Uci jelasin di awal. Pintu pagar itu kalau dibuka bang, itu mesti pakai tenaga. Tapi ini enak banget. Cek. Kok pintu kebuka ya? Saya bilang gitu kan. Wah, siapa yang buka sih Yun? Nggak tahu. Udah dong, saya jalan, saya buka pintu. Lihat kiri kanan, itu nggak ada bang. Jadi posisinya kedai saya itu di tengah-tengah bang. Tengah-tengah yang mana kondisinya sebelah sini agak jauh ya bang. Itu perbatasan jalan lah. Jadi bisa namanya perumahan ya bang ya, kayak gitu kan. Kalau mau orang jahil, kondisi kalau kita mau ke kiri ataupun ke kanan dia belok itu nggak apa ya, maksudnya ya, butuh waktu lumayan lama juga nih gitu kan. Nggak ada orang Yun, saya bilang kayak gitu kan. Di aneh gitu. Oke. Udah dong, saya tutup lagi. Dep. Nih ya,
gue cuma mau cerita sama lo semua. Saya bilang gitu dong. Kenapa kak? Saya ceritain lagi nih bang tadi. Gila, pintu pagar kayak gitu bisa geter sih, hebat lo. Kata si Tutung ini bang. Makanya Tung, udahlah jangan malam-malam ya, gue mau istirahat. Saya bilang kayak gitu. Oh ya udah bang. Mereka pulang. Besokan paginya saya cerita lah nih sama kakak saya. Saya manggil kakak saya kan Cece. Cek, gue aneh deh. Kok di kedai gue kayak apa ya, nggak masuk logika loh Cek. Ada apa emangnya? Nih saya kasih lihat fotonya dong bang, yang kecoa itu. Ini amit-amit. Kok lu kayak begini sih Cik? Emang lu ada apaan di WC gitu? Kagak ada apa-apa Cek. Itu pas gue bersihin, itu bersih, kagak ada apa-apa, kagak ada bangkai, kagak ada apa-apa, aman semua. Ih gila, sampai 3 pengki. Iya. Ya Allah ya Robi, bilang udahlah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Bilang mana habis ditinggal sama bapak lagi gitu kan. Ah ya udah dong kak, udah nih bang. Malamnya setelah kedai tutup lagi, aku tidur nih bang, sama Yuni. Tidur, kebetulan aku sekitar jam 11. Udah tutup kedai, tidur. Bunyi AC, gitu kan. Ini getar lagi sih, awas loh, bener nih. Gue paranin lagi nih, saya bilang gitu kan. Karena kamar saya sama pagar itu deket bang, gitu ya. Nggak terlalu deket, tapi ya kalau misalkan kita ini jaraknya mungkin kayak dari sini ke abang deh, ke belakang abang gitu kan jaraknya nih. Udah, kita main handphone nih bang, berdua. Main handphone, tiba-tiba bunyi bang. Dek! Saya lihat-lihatan dong sama Yuni. Ya apaan tuh? Motor. Nah, Yuni koneknya ke motor kita yang ada di garasi kan. Motor, takutnya ada orang nih gitu kan. Aku lihat di jendela. Aman, saya bilang gitu kan. Saya lihat ke pagar bang. Yun, itu pagar kebuka gak sih? Saya bilang gitu kan. Pas dilihat, Allahu Akbar Ci, kebuka. Lu nutupnya kenceng gak sih? Yuni nyalain saya nih bang. Lah kenceng Yun, saya sampai bunyi dek gitu kok, saya bilang gitu kan. Udah bang, udah deh, kita keluar deh, temenin gua, takut saya bilang gitu kan. Udah, akhirnya kita keluar, kita tutup lagi bang. Nih ya, dengerin ya, saya bilang kayak gitu kan. Sampai itu saya banting bang, bak. Kalau sampai kebuka lagi, bener-bener sih nih. Berarti dia ngerjain nih kalau kayak gini. Saya langsung nih bang, spontan ngomong kayak gitu kan. Udah sabar. Besok pagi kita lihat CCTV tante. Oh iya, gue punya tetangga ada CCTV gitu kan. Ayo udah besok pagi deh. Ya. Kita tidur sampai subuh, kita cek, oh masih aman bang, masih aman nih. Udah dong. Ini saya sama Yuni jadi nggak tidur tenang bang, karena di saat itu saya tuh ngerasa kayak ada yang merhatiin bang kalau tidur. Abis sholat subuh nih bang, saya ngomong, Yun kok gue ngerasa ya kayak ada yang ngeliatin. Kok lu gak sama sih kayak sama gue? Gue juga ngerasa kayak ada yang mantau. Nah lo, saya bilang gitu kan. Aduh buru-buru deh, cepetan siang pengen ketemu tante tetangga bang. Oh yaudah oke. Nah pas dia bunyi nih bang, sapu srek. Itu sekitar jam 5:30, jam 6-an deh. Pas saya lihat, tante udah bangun. Saya bilang gitu kan. Yuk ke tante yuk, saya bilang gitu. Saya keluar. Tuh. Kenapa Ci? Yun. Tuh minta tolong dong. Boleh lihat CCTV gak? Kenapa emang ada yang hilang? Enggak. Ini beberapa hari ada yang aneh. Rumah pintu kebuka mulu. Masa? Dia bilang kayak gitu kan. Iya tuh, makanya aku mau lihat dari CCTV. Kali aja ada anak bocah kan. Emang jam berapa kejadian? Sekitar jam 1:30-an deh tuh. Setiap hari. Ya pokoknya range-nya segitulah. Ya masa anak kecil sih Ci, 1:30 malam siapa gitu kan. Ya udah nanti siang aja ya, dia bilang kayak gitu. Oke. Nah singkat cerita di siang harinya aku dipanggil sama tante. Sini Ci, ke rumah tante. Oke. Aku datang nih bang sama Yuni. Cek bareng-bareng. Nih ya di handphonenya dia bang. Nih 1:30 kemarin. Iya loh, kebuka sendiri bang. Itu nggak ada orang. Tante sampai ngomong gini. Pintu lu kan berat Ci. Kok ini enteng banget nih dibuka ya?
Itu tapi nggak ada dapat gambar apa-apa bang. Cuman yang ketangkep itu. Pintu aja kebuka. Begitu. Tuh kan. Gua kata juga apa Yun. Ini mah bukan orang dah. Saya bilang kayak gitu kan. Ih. Coba tuh lihat lagi tuh. Yuni ngasih tahu nih harinya kan. Itu yang pagar geter Ci. Oh iya coba. Saya bilang gitu kan. Ketangkep bang. Uci posisinya lagi naruh aqua. Nah ini lu pada ngapain gituin kan. Coba deh tuh, di zoom deh. Emang agak pecah sih, saya bilang gitu kan. Coba di zoom dah, saya bilang gitu kan. Iya pecah tapi iya nih akhirnya gerak-gerak. Masih kelihatan bang, gitu kan. Oke, sampai akhirnya aku bilang gini, ya udah kalau kayak begitu. Kita ini aja deh, gimana ya. Gue bingung Yun, gue masih gimana. Terus kata tante ngomong gini, udah Ci, banyakin aja ibadah dah. Lebih kencangin lagi. Ini mah takutnya dia ngerjain dah, bilang kayak gitu kan. Oh ya udah oke. Udah bang, sampai akhirnya aku sama sepupuku ini benar-benar untuk fokusin ibadah. Sampai saya akhirnya Yuni ini cerita nih sama adik-adiknya. Masa di base camp ini banget, aneh banget loh. Dia cerita lah bla 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 bla. Ini sial ya bang. Nggak ada yang percaya. Itu lu halu kali. Lu sama Kak Uci kecapean. Ya udah kalau nggak percaya, lu datang deh ke base camp. Lu nginep. Oke, nginep nih bang. Kebetulan sebelum kita tidur, anak-anak belum pada pulang nih bang ya. Sebelum kita tutup. Itu posisinya habis hujan. Lagi-lagi di sekitar jam 1:30 atau jam 2 malam. Anak-anak pelangganku, Kak izin masuk lagi ya. Hujan soalnya tanggung gua. Oke, nggak apa-apa dah, sini dah. Gitu kan. Ya sih. Sampai akhirnya kita ngobrol. Pintu kebuka lagi. Dek. Astagfirullahaladzim. Ci, pintu kebuka lagi. Kagak ada takut-takutnya ya, padahal kita rame loh. Udah biarin aja lah. Yun, dia mau apa kek, terserah. Saya bilang gitu. Tapi kali ini pintunya bukan pintu kebuka sedikit bang, tapi agak besar, agak lebar gitu kan. Aku bilang gini, udahlah, terserah dia Yun, dia mau ngapain kek. Gue pusing. Ini nggak ada logikanya nih, gue nggak kena ke logika gue. Terus akhirnya masih kata pelanggan aku kan. Buset dah, coba kita liatin, kita temenin Kak Uci. Oh ya udah. Nah, tiba-tiba nih bang, aduh. Sepupu saya ini si Yuni itu melihatlah keluar lagi. Kan pasti kita ketarik ya bang, mata kita gitu kan ketarik. Pak RT. Nah. Saya bilang, Pak RT, Ci. Kan posisinya kan, kami akhirnya begini dong, karena kan ketutupan sama meja. Lah, Pak RT no. Tapi di depan pintu pagar bang. Dia nggak masuk. Dia begini. Nah, memang RT ku memang suka begini nih bang ya kan. Pak, masuk Pak. Dia diam aja. Akhirnya Yuni nih marahin. Pak RT, sini Pak masuk Pak gitu kan. Dia diam aja. Nah, pas saat dia mau ngambil sendal si Yuni, lah, hilang. Siapa yang hilang? Pak RT, Ci. Lah, cepet amat. Akhirnya saya juga ikut bangun dong, Bang. Pak RT hilang. Pak RT hilang. Hilang, coy. Lah, coba. Akhirnya saya keluar, saya coba lihat nih, Bang. Lari saya ke sudut sini, Yuni ke sudut sana kan. Karena rumah saya kan di tengah-tengah. Ini customer saya, pelanggan saya nih, pada keluar. Ada nggak Pak RT? Kagak ada, gitu kan. Nah terus nih si Tutung ini nyeletuk bang. Lu nyium singkong bakar gak sih? Bau-bau singkong bakar? Iya ya, kayak ada. Masa iya ada yang bakar-bakaran sih gitu kan? Nah terus aku balik dong sama Yuni. Kenapa? Singkong bakar coy, bau. Mampus lu genderuwo ini mah. Saya langsung nyeletuk gitu bang. Udah, masuk. Terus kata saya gini, udah Yun biarin aja. Pagar nggak usah ditutup. Gue pengen tahu ada apa lagi. Bukannya Uci nantangin ya bang. Saya ini udah bener-bener kayak udah capek gitu kan. Udah gue pengen tahu ada apa lagi dah. Biarin dah. Terserah dia mau kayak gimana. Udah nih. Pas kita mau masuk bang. Tiba-tiba di pagar itu ada suara ngomong gini. Ci. Lah kita nengok dong. Lah Pak RT. Lah iya saya. Saya langsung bilang. Pak RT bener bukan? Lah iya ini saya Ci. Terus kata si Yuni, ini benar Pak RT bukan sih? Jadi kan kita kayak
gitu kan. Taruh. Pak, Bapak tadi habis dari sini? Enggak. Bapak dari mana? Dari aula, main pingpong. Saya baru kesini. Bapak ngapain kesini? Saya jadi kan keterkesan, maaf ya bang, kayak kurang ajar nanya-nanya kan. Karena nih kita masih shock nih. Saya lihat pintu kebuka. Saya pikir kalian masih jualan. Saya mau beli es, emang salah? Digituin saya. Enggak salah sih pak. Tapi masalahnya pak, kata Yuni, tadi Bapak datang ke sini. Yun, saya ini baru nyampe. Nih saksinya anak-anak pak gitu kan. Iya tadi kata situ tuh, saya sempat ngeliat ngelongkok begini, itu Pak RT gitu kan. Ya ampun, demi Allah saya baru datang ke sini. Waduh, udah di situ. Bener kak, ini mah aneh kak. Jadi pada nyelotok nih bang. Duh, gue mau pakai logika juga nggak kena, saya bilang gitu kan. Udah nih, udah beres urusan Pak RT. Mereka pulang. Akhirnya kita tutup. Aku bertiga nih sama adiknya Yuni kan. Tuh ya, kejadian tuh. Depan mata lu. Masih mau bilang kita halu. Saya bilang gitu kan. Dia diem aja bang. Terus sampai akhirnya udah nih. Udah deh kak, kita tidur aja. Kok gue takut ya? Gitu bang. Oh ya sudah, kalau kayak gitu. Nah, sampai akhirnya nih bang. Makin hari, kedai Uci makin sepi. Yang tadinya Uci dapatnya jutaan, ya bahasanya bukan jutaan gimana sih, perharinya ya 1000 mah dapat lah gitu kan. Kita ngomong di perumahan ya bang, lumayan gitu kan. Lama cuman 50.000. Itu dalam waktu seminggu bang, semenjak Uci nih dapat kejadian ini. 50.000, 100.000. Aduh, saya bilang pusing dah nih kalau kayak gini Yun, saya bilang kayak gitu kan. Gimana nih kak, lanjut gak? Aduh, kayaknya udah deh, terserah lu mau lanjut apa enggak. Ini gue serahin aja ke lu. Udah deh, keputusan bersama akhirnya kita tutup bang. Kita tutup dan Yuni pun kebetulan alhamdulillah ada pekerjaan kan gitu. Ya udah, saya juga lanjut kerja gitu. Nah, sebelum tutup bang kedai itu, Yuni nih bang posisinya. Dia lagi sendiri. Tiba-tiba nih bang, dia ngeliat, aduh, ada sosok tinggi besar itu di pojok belakang posisinya. Jadi ini ruang tamu, kamar mandi, ini adalah dapur kita bang gitu kan. Dapur kita lumayan agak luas saat itu kan. Itu posisinya bang, dia benar-benar takut. Kondisinya itu seingat aku tuh, aku lagi di kamar deh. Di kamar mandi aku. Dia bilang gini, Ci, apaan Yun? Ci, gue ngeliat ini, apaan? Saya bilang kayak gitu kan. Allahu Akbar, dia bilang kayak gitu. Udah dong mas, saya bilang apaan sih? Lu berisik amat, saya bilang kayak gitu kan. Allahu Akbar Ci, tadi gue lihat itu apa? Saya bilang itu orang, badannya tinggi gede, rambutnya gondrong, tapi hitam. Di mana? Saya bilang gitu kan. Itu di pojokan lemari. Jadi lemari saya sama dapur itu nyatu bang, gitu kan. Terus Allahu Akbar, Yun, lu bener kan lu lihat? Bener Ci, sumpah gue lihat. Dia bilang kayak gitu. Udah lu tenang deh, lu tenang ya. Udah. Ini kayaknya bener nih. Kita nih kayak stres nih, gara-gara kondisinya kedai juga sepi bang, gitu kan. Udah dong sampai akhir. Udah deh Yun, sabar ya Yun ya. Udah deh, yang penting kita udah deketin diri sama Allah. Mudah-mudahan kita semua pada selamat. Saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa dah, saya bilang gitu. Oh iya, udah. Tapi muka dia panik bang. Kayak orang bener-bener kayak orang takut. Mungkin dia shock ya bang yang lihat kayak gitu. Nah terus udah nih sampai akhirnya nih kedai ditutup bang. Akhirnya kita bilang udah kedai tutup deh, beres ya. Mudah-mudahan gak ada apa-apa lagi. Karena gue udah capek, udah banyak semut. Saya bilang gitu, cacing banyak. Tapi kecoa nggak banyak. Udah cuma di beberapa hari itu aja. Oh ya udah, oh ya gitu udah. Nah, udah nih bang, singkat cerita bang. Itu Desember kejadian itu. Masuk di tahun baru 2004, Uci aman nih. Januari, Februari, Maret, April, sampai akhirnya di bulan Juni. Saya ngerasa, kok aneh ya?
Kalau ditanya aneh kenapa, kok perasaan gue kayak ngawang gitu. Oh mungkin gue capek kerja kali, saya pikir gitu bang. Tapi kok lama-lama kok kepala gue sakit ya. Dari sini nih bang, sakit banget. Aduh astagfirullahaladzim. Vertigo kali ini saya. Nih saya ngomong sendiri bang, aduh ya Allah nih, aduh vertigo nih gue nih kayaknya. Udah nih bang, akhirnya hari itu Uci pulang cepet, Uci gak kerja. Sampai akhirnya Yuni sama adik-adiknya datang kan. Kenapa kak? Sakit? Sakit pala gue. Oh vertigo kali lo? Iya, udah deh. Udah nih sehari, sampai akhirnya besokannya di paginya aku sembuh nih bang. Pagi, siang, sore, masuki maghrib, sakit lagi bang kepala. Aduh, kok kepala gue sakit ya? Ya Allah ya Rob, ini kenapa ya? Masa ya vertigo lagi sih? Saya bilang gitu kan. Akhirnya aku ngomong dong sama nyokap. Ini posisi Uci di rumah nyokap nih bang. Mah, kepala Uci kok sakit ya mah? Lu kenapa? Iya nih mah, udah berapa hari sakit mulu kepala. Udah lu istirahat deh. Udah kok udah istirahat. Kurang makan kali, ya namanya orang tua ya kak. Biasa aja paling ya kurang istirahat, makan kayak gitu. Cuman dalam hati saya ini ada yang ngeganjel, nggak tahu nih bang. Bukannya seuzon tapi kok aneh ya, gue kok aneh gitu. Terus udah dong, mama nih bang cerita nih bang ke aku. Mama cerita ke aku. Oh iya Ci, mama mau cerita lupa. Kenapa? Kemarin mama lagi nyapu di garasi. Ini di rumah orang tua aku, di rumah orang tua aku ya bang. Lagi nyapu di garasi. Nah, mama lihat nih Ci, tuh yang biasa kita parkir mobil di luar bang ya. Itu ada cowok tinggi, pakai motor warna putih. Itu ngeliatin ke rumah kita mulu. Siapa mah? Nggak tahu. Paket kali, saya bilang gitu kan. Paket, orang motornya bagus kok. Oh, disebutin lah bang tuh mereknya kan. Oh, dalam hati gue, iya juga ya, paket masa iya pakai motor itu, gitu kan? Iya, helm dia pakai jaket hitam, helmnya abu-abu. Mama saya tuh detil bang, ngeliatin sini terus mah. Iya, sambil foto. Siapa ya? Saya bilang gitu kan. Udah mah, lain kali kalau emang ada yang mencurigakan, mama kunci pintu aja. Saya bilang gitu kan. Iya udah deh, gue juga takut gitu kan. Oh ya udah. Nah sampai akhirnya nih bang, di situ saya pulang nih ke base camp. Setelah mama saya cerita, cerita, saya pulang ke base camp. Saya cerita dong sama sepupu saya nih, Yuni dan adiknya. Coy, tadi emak gue, biasalah kita kan cerita bang, emak gue gini. Di, masa sih? Orang iseng kali gitu kan. Iya kali ya, nggak tahu juga. Tuh tiba-tiba bang, kepala saya itu kayak dihantam bang. Sorry ya bang, abang mungkin pernah kali ketusuk apa gitu. Itu kan kaget bang. Ini saya ngerasa di pala. Dek. Saya langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, lu kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Aduh, di situ ada, itu kurang lebih ada Yuni, ada sekitar ada 4 orang lah bang. Termasuk ada kawan gue namanya Panji. Kakak kenapa kak? Aduh, Allahu Akbar. Duh, sakit pala gue, sakit. Gue sakit kepala gue. Waduh. Terus akhirnya saya dibawa bang ke kamar. Kak, lu istighfar kak. Terus kata si Panji ke Yuni, kau sih sering kayak gini. Kak dari kemarin emang kepala dia sakit. Cuman ini, dia kenapa jadi kayak begini gitu kan. Celetuklah Panji. Kak, kok gue merinding ya? Deket Kak Uci. Aduh, gue gak sanggup nih. Dia ada apa sih ya Allah? Saya bilang kayak gitu kan. Ini ada apa? Saya bilang kayak gitu kan. Terus udah nih kak, akhirnya mungkin mereka bantu aku, dibacain lah kak ya. Saya dibacain ayat kursi mungkin atau segala sesuatunya. Akhirnya aku bisa tenang kak. Hilang. Itu kejadian maghrib. Astagfirullahaladzim, saya bilang gini kan, nggak beres nih. Coba deh, gue mau tahajud. Oke. Malamnya Uci tahajud. Uci minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, kalau misalkan emang Uci ada yang jahilin, tolong dibukain siapa orangnya. Atau kasih petunjuk lah, aku bilang gitu kan. Udah dong sampai akhirnya di malam pertama, aku gak dapet jawaban apa-apa.
Lanjut di malam kedua bang, aku tahajud lagi. Aku minta yang sama sampai aku benar-benar nangis. Ini menurut Uci ini udah apa ya? Udah nggak normal nih kejadian ini. Karena aku kan mengaitkan sama yang sebelum kedai itu ya bang tutup. Sampai akhirnya aku tidur lagi bang setelah tahajud. Aku mimpi. Nah, mimpi itulah kondisinya. Dimana ada cowok datang ke base camp aku, kondisinya masih keadaan kedai buka ya bang. Dia dobrak itu pintu, jebret. Aku kaget, aku lagi duduk posisi depan laptop. Dia nyamperin aku ditarik dan aku dicekek bang ke atas. Mati loh. Badan Uci kan gede bang. Ciri-cirinya dia badannya kayak abang. Bener deh, itu proporsional banget badannya. Tapi maksudnya dalam logika aku, Allahu Akbar, kok dia bisa ngangkat gua? Allahu Akbar, mati nih gua. Itu bener bang. Itu di mimpi sampai Allahu Akbar. Dan ternyata bang, di kejadian nyatanya itu saya rep-repan. Yuni dan adiknya, kondisinya itu ngebangunin saya. Kak. Loh, Allahu Akbar, saya bilang gitu. Lo kenapa? Untung lo pada bangunin saya. Karena di mimpi, ini gue mimpi. Bangunin gue. Kenapa emangnya? Gue mimpi. Saya ceritain, gue posisinya ini di sini, gue ketemu ini. Gue dicekek coy. Saya bilang kayak gitu kan. Ini sampai gak bisa napas gue. Nah, Yuni ngomong, gila ya, lu posisi emang sampai nepok-nepok gue. Jadi saya tuh nepok dia bang, untuk ngebangunin, mungkin untuk minta tolong kali ya. Lu emang kayak gimana lu mimpinya? Aduh Ci, lu baca doa deh. Lah saya bilang, gue habis tahajud coy. Saya bilang tuh kan, saya ditenangin sama mereka. Siap? Tapi lu kenal gak? Enggak. Saya gak konek siapa-siapa nih bang. Gue gak kenal. Oh yaudah bang. Besokannya saya dapat cerita dari mama saya. Saya pulang nih ke rumah ibu saya nih pagi-pagi. Ci, masa gue ngelihat pas di bawah, di lantai bawah. Kenapa mah? Gue turun nih dari tangga. Gue ngelihat itu ada cowok ke belakang pakai jubah. Orangnya kayak gimana mah? Saya bilang gitu kan. Iya, jubahnya orangnya agak tinggi, badannya agak kurus, dia pakai jubah. Taunya kurus dari mana? Kan soalnya jubah nih, saya bilang gitu kan. Jubahnya kegedean, gede gombrong, bukannya gemuk ya Ci ya, ini gombrong gitu. Itu langsung lari ke kamar mandi. Itu mama bener-bener merinding banget sih ngeliatnya. Ya Allah ya Rob, kok saya dalam hati saya, ini yang diceritain sama mama, kenapa ada di mimpi gue ada datang ke sini nih, saya bilang gitu kan. Waduh, astagfirullahaladzim. Ada apa ya Ci ya? Udah mah, nggak ada apa-apa, aman kok. Tapi mama saya langsung connect. Uci nggak apa-apa kan? Enggak, Uci nggak apa-apa kok, aman. Masih sakit gak kepalanya? Enggak, saya bilang gitu. Padahal saya nggak bohong bang. Oke lah, sampai akhirnya saya pulang lagi nih ke base camp. Jadi saya tektokan bang. Saya tektokan base camp ke rumah nyokap gitu kan. Terus akhirnya saya ngomong nih sama sepupu-sepupu saya. Nyokap gua tadi malam ngeliat sosok ini saya jabarin bang. Lah kok sama kayak di mimpi lo? Gua nggak tahu deh. Udahlah, gak usah dipusingin Ci. Oke. Malamnya bang, pas saya tidur, saya mimpi lagi. Dengan kejadian yang berbeda, tapi orang yang sama. Yang mana kondisinya saya di satu ruangan. Ini tempat duduknya kayak gini. Saya diikat bang, tangan saya. Begini. Itu orang tiba-tiba bang, jubah hitam itu. Persis sama orang yang di mimpi pertama saya. Datang, dia ngomong gini. Jangan ikut campur urusan gua. Saya bilang di mimpi itu kan, lu siapa? Jangan ikut campur urusan gua. Terus saya ngomong, gua nggak ada ikut campur. Lu siapa? Saya bilang gitu kan. Nah, lalu posisinya, gua bilang lu jangan ikut campur sama masalah gua. Teriak bang. Ya udah lu jangan ikut gua kayak gini. Lepasin gua. Emang gua salah apa sama lu? Saya bilang gitu kan. Lu ikut campur sama masalah gua. Dia nunjuk saya bang. Masalah yang mana? Gua nggak ada ikut campur. Coba kasih tahu gua yang mana. Saya bilang gitu kan. Itu saya di mimpi bang. Saya itu jelas banget. Tapi bang, aduh ya Allah ya Rob. Mukanya nih
ketutupan, tapi saya kayak kelihatan ini ya bang, mulutnya nih. Saya sampai mikir ini kok kayak gue kenal gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba nih bang, Uci ditonjok bang, dada sebelah kanan ini. Saya ditonjok, dak. Dan lagi-lagi saya kesadar, saya sadar, saya mimpi. Saya kebangun, adiknya Yuni dan Yuni pun kaget bang. Allahu Akbar, kalau kenapa? Jadi kenapa sih lo? Heran gue tidur nggak bisa tenang amat. Saya diomelin sama Yuni. Gue nggak tahu, gue kok mimpi lagi orang yang sama tapi gue ditonjok coy. Saya bilang kayak gitu kan. Ditonjok apanya? Aduh, sakit ya. Itu beneran sakit bang. Aduh ya Allah ya Rob. Sorry ya bang, sampai saking saya penasaran ya, saya beginin. Aduh sakit gua. Saya buka dong. Allahu Akbar, biru Yun. Biru bang, bundar. Ih kak, lu kenapa? Kata ada Yuni kan. Gua nggak tahu deh, sakit banget gua. Aduh, sampai apa? Aduh, gua nggak bisa napas gua. Udah Cici, tenang. Saya dikasih air minum. Di situ Uci bener-bener mikir, ya Allah ya Rob. Ini kalau Uci emang dikerjain, tolong dong. Siapa orangnya? Gitu kan. Di situ bang, di kejadian itu, Uci lagi-lagi bang, langsung dihantam palanya. Di malam itu juga. Duk, Allahu Akbar ya Allah ya Robbi. Sampai Uci guling-gulingan. Ampun ya Allah, ampun. Ini Uci kenapa ampun? Saya bilang kayak gitu. Panik bang di situ. Akhirnya sepupuku telepon bapaknya. Gak lama bapak yang datang, itu posisi sekitar jam 3:30 subuh. Uci istighfar. Uci istighfar ya bang. Om, Uci nggak kuat. Udah dong. Akhirnya saya ditenangin, saya diminumin air. Saya udah lupa kejadian. Mungkin saya tertidur ya bang ya. Mungkin saya saking capeknya bang. Udah dong. Besokannya kebetulan saya ada kerjaan ke Cikarang. Itu posisinya pagi, pulang itu sekitar jam 12 malam bang. Uci bawa motor dan bawa barang. Nah, di sini posisinya, karena posisinya nih bang ya, anak-anak basecamp udah tahu nih Uci kayaknya lagi nggak kurang bagus nih ya, pikiran dan badan gitu kan. Akhirnya mereka bilang gini dong, Kak, lu mendingan nginep deh, cari penginapan gitu. Oh nggak bisa, gue mesti pulang. Nyokap sendirian di rumah, aku bilang gitu kan. Oh oke. Akhirnya aku pastiin, aku memaksakan untuk pulang. Saya naik motor bang, saya mau motor. Terus saya ditelepon sama Panji. Saya posisi pakai headset ya bang. Kenapa Ji? Kak, gue temenin aja deh, biar lu ada teman ngobrol. Oh ya udah. Gila lu udah malam lu, jam segini pulang lu, gua mah ngeri, kontainer semua. Dia bilang gitu kan. Iya Ji, nggak apa-apa. Udah tuh. Udah Kak, nyampe mana? Udah nyampe sini. Nah, kondisinya pas di Cibitung bang. Kondisinya nih, aku kondisinya nggak ngantuk. Aku juga posisinya lagi biasa aja, tapi tiba-tiba pikiran aku, kok ke si Topan ya? Kelintas nih, si Topan. Lah, kok gua kepikiran si Topan ya? Itu dalam posisi saya mengendarai motor bang. Apa jangan-jangan yang ngerjain gue si Topan ya? Jadi ini yang namanya kita di jalan ya bang, kadang kan suka ada obrolan sendiri gitu kan. Kak jangan bengong. Panji ditelepon, enggak aman kok. Ji bentar deh Ji, gue mau minggir dulu. Gue mau minum dah, saya bilang gitu kan. Sebelum saya minggir, saya ngeliat bang, di belakang saya itu ada kontainer. Tapi jalannya santai. Oke dong, akhirnya saya agak ngebut. Saya ke kiri lah. Ke kiri, tiba-tiba nih bang, dari belakang kontainer bang, sepersekian detik bang, itu Uci berhenti. Mobil dari belakang kontainer itu modelnya mobil barang bang. Aku lupa sih tipe mobilnya, engkel atau apa ya, takut salah sebut juga. Mobil barang jelasnya. Itu nyalip dari kontainer langsung bang ke kiri bang. Zing, wush. Saya langsung astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya bilang, kenapa Kak? Saya diam di situ bang, karena saya bener-bener kayak apa ya, terpaku sama itu mobil. Kok ada mobil di belakang kontainer itu?
gitu kan. Aduh, kalau gimana kalau gue kagak minggir? Masalahnya dia apa ya, nggak yang ke kiri pelan dulu, nggak bang, itu tiba-tiba dia langsung banting ke kiri, langsung ngebut. Kenapa kak? Ji, gue gemeter Ji, gue gemeter. Nggak ada apa-apa. Ini untung gue minggir loh Ji. Kalau nggak minggir gue mati Ji. Emang kenapa? Ini ada mobil bareng Ji, posisinya mau nabrak gue. Ya Allah ya Robi, saya bilang, ini kata Panji gitu kan. Udah kalau istighfar, udah jalan pelan-pelan. Oh yaudah oke. Saya jalan lagi, singkat cerita, saya nyampe lah di rumah. Itu 2:30 pagi, di rumah ibu saya. Saya buka pintu, ternyata ada abang saya. Abang saya masukin motor. Dia diem, dia nggak nanya, saya juga nggak nanya, oke. Terus mama saya nyamperin, pulang Ci. Iya mah, gila lu malam amat. Gue mah khawatir gitu kan. Iya mah nggak apa-apa kok, aman. Udah dong, saya bersih-bersih. Ibu saya nyiapin makan, saya cerita lah. Tadi mah Uci amit-amit mau ketabrak mobil. Lah kok bisa? Saya ceritain lah gitu-gitu. Gini Ci, tadi pun mama tuh jam 11 nungguin lu pulang. Dari versi ibu saya bang. Nungguin lu pulang nih jam 11, si Uci kok nggak ngabarin gitu kan. Ya udahlah, ternyata kata empok lu, Uci udah pulang mah jam 12, udah paling nyampe sini jam 3, oke. Dia dong gue tidur naik ke atas nih. Emang niatnya mama mau tahajudan gitu kan. Jam 11 mama tidur. Itu Ci posisinya, itu kenapa jam 12 malam. Kayaknya sih jam 12 malam lewat dah. Mama ngeliat jam, dia bilang gitu kan. Itu gue ngedengar ada suara jalan. Cek 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 cek. Itu percis banget kayak langkah kaki lu. Kadang posisinya mungkin ibu saya dari suara langkah kaki aja tahu ya bang, mana ini anak gitu ya. Ini masih Uci nih. Pintu kebuka, pintu kamar mama. Mama ngomong gini, Ci, lu udah balik? Lu diem. Ci, lu nggak sopan amat. Mama ngomong, malah kagak ngomong gitu kan. Saya diem di situ. Kata nyokap, nggak mungkin nih si Uci nih, kurang ajar amat nih anak. Dong, mama saya keluar, nggak ada orang bang. Mama saya keluar, sepi ya. Udah, gua ke bawah deh. Saya ngomong dong. Ibu saya turun, ngomong lah sama abang saya nih. Abang saya kebetulan lagi di kamar mandi, lagi nyuci bang. Yop, si Uci udah pulang? Enggak mah, nggak pulang. Nggak pulang, belum kali. Iya, maksudnya belum pulang. Kenapa emangnya gitu kan? Lu tadi ke atas? Ke atas? Kagak, orang ini nyuci banyak kok cucian gitu kan. Kok tadi kayak ada yang ke atas ya? Ah, mama mimpi kali gitu. Ah, yaudahlah. Udah nih bang, nyokap ke atas. Udah, emang gue suruh tahajud kali gitu kan. Tahajud deh bang, nyokap jam 1. Tiba-tiba nih bang, setelah mama selesai sholat, itu mama ngerasa, kok feeling gue gak enak ya. Mama nih cerita, feeling mama tuh gak enak Ci. Nah itu Ci kondisinya, tiba-tiba tuh jendela kebanting, kebuka maksudnya. Dah, Allahu Akbar. Itu angin Ci kenceng. Ini apa mukena mama sampai keterbang-terbang ini gitu kan. Allahu Akbar kata mama. Kenceng amat ya anginnya gitu kan. Pas mama mau tutup, itu angin tuh diem bang. Kok perasaan angin tadi? Wah ngigo kali ini gue kata mama kan bang. Tapi kok ngigo gue bisa sholat. Jadi nih mama sendiri ngomong nih bang. Coba Ci lu, masa iya mama bangun itu angin udah kagak ada, udah diem langsung gitu kan. Udah dong, mama tutup nih pintu, jendela. Mama zikiran lagi. Itu tiba-tiba Ci, itu kayak ada papan yang ngegebrak jendela. Bak! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini apaan sih? Ibu saya kan tipe orang yang berani ya bang. Dibuka lagi itu jendela. Nggak ada apa-apa bang. Waduh, anak gua nih, si Uci nih, dia langsung ke saya. Itu kali ya Ci ya posisinya. Ada apa ya, maksudnya ada tanda lu lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Saya diam aja. Iya kali ya mah.
Tapi yang mama lihat posisinya itu orang bukan, yang mama dengar. Nggak tahu dah, mama gua kagak ngelihat itu orang apa bukan. Yang jelas kondisi yang gua lihat itu nggak ada, cuman bayangan hitam turun. Oke, ya udah mah, udah ya mah, Uci nggak apa-apa. Insya Allah Uci nggak apa-apa. Nah lalu besokannya nih bang, Uci ke base camp lagi kan, ke base camp lagi. Aku cerita kejadian. Ya udahlah Ci, kalau kayak gitu mungkin posisinya lu masih dikasih selamat sama Allah. Udah kita berterima kasih aja, bersyukur aja gitu. Oh, udah. Saya ngomong gini kan, Yun, lu lihat gak rumput di depan? Kenapa? Aneh dah, saya bilang gitu kan. Aneh kenapa? Sini. Ini rumput mati, kering bang. Itu depan rumput si tante hijau. Noh, sebelah noh, rumput si tante juga hijau. Sebelah sini juga hijau. Kenapa yang ini warnanya putih? Lah iya ya? Kok bisa beda? Dia bilang gitu kan. Nah, coba. Masalahnya ini rumput kalau mati pasti layu bang. Ini enggak, ini masih diri kokoh. Coba dah. Aneh gak nih? Saya bilang gitu kan. Terus dikata si Yuni, udah deh, daripada kayak gitu udah cabutin aja. Cabutin nih bang. Oh yaudah, cabut. Pas saya cabut nih bang, dah, Ji, apaan nih? Terus kata Yuni, jangan dipegang. Karena pas saya bilang apaan nih, Yuni langsung nengok kan bang. Kayu ayu. Kain. Jadi diikat bang. Kain nih, dia bilang gitu kan. Coba. Dibuka. Pakai plastik bang. Dibuka. Waduh, saya bilang, ini apa lagi ya Allah. Yang saya temuin bang, itu modelnya kayak tengkorak. Tapi tengkorak ular. Tapi warnanya warna coklat bang. Saya juga nggak habis pikir ya. Ini apa sih? Ini kayak tengkorak tapi posisinya kayak tengkorak ular ya apa-apa ya. Tapi ada celongan matanya bang. Ada bolongan matanya itu. Wah, nggak bener nih, saya bilang gitu. Udah deh. Nih, gue mesti ngomong nih. Gue mesti ngomong sama kawan gue, saya bilang gitu kan. Udah diambil, sikat cerita nih bang. Aku ngomong gini janjian sama kawan gue. Bang, saya mau diskusi dong. Kenapa kak? Ya udah. Bang, gue mau nanya. Kok badan gue nih akhir-akhir ini gak enak? Saya cuma ngomong gitu doang bang. Pala gue sakit saban malam. Saban maghrib lah saya bilang gitu. Mulai dari maghrib. Oke kak. Bentar dulu ya. Dia bilang gitu kan. Dia diem ya. Ini kayaknya dia gak suka sama lo. Oke. Terus lu hati-hati aja deh kak. Banyakin ibadah ya. Soalnya ini agak kenceng. Kenceng apanya nih? Dia mainnya agak kenceng. Yang gue lihat dia ada 4. 4 apa? Dia main 4 dukun. Allahu Akbar. Udah ya, lu gak usah gue sebutin daerah-daerahnya. Karena ini kondisinya apa? Kuat nih. Kalau lu ngerasa gak enak ataupun bagaimana, wajar. Bagus kak, lu gak mati. Dia ngomong gitu bang. Serius bang? Iya. Nih, tapi cukup tahu aja ya. Ciri-cirinya itu tinggi, kurus, tapi dibilang kurus enggak, proporsional lah badannya, orangnya agak hitam, stylenya oke. Itu yang bisa gue lihat. Kebetulan Uci ke rumah temen Uci ini bang, sama Panji nih, anak base camp kan, ada saksi. Aku lihat-lihatan dong sama Panji. Ci, connect gak? Iya, connect gue. Kenapa? Aku kasih lihat dong fotonya. Ini bukan bang orangnya. Yang aku kasih lihat foto itu Topan bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rob. Ini indikasinya apa? Dia nyerang gua. Gak suka sih. Dia bilang gitu. Gak suka apa? Saya bilang gitu kan. Gak tahu. Gua gak bisa narik.
lu mau diruqyah aja kan? Gitu kan. Oh ya sudah, kalau kayak gitu boleh deh ruqyah. Akhirnya aku ini janji bang sama dia kan. Bang Yoyo, lu bisa gak ke base camp? Kita ruqyah di sana. Sambil pembersihan deh gue minta tolong. Saya bilang gitu. Oke, boleh, siap. Oke, kemudian harinya aku melakukan ruqyah bang. Dikhususkan untuk diri aku sendiri. Saat di ruqyah aku masih biasa aja bang. Masih biasa aja. Tiba-tiba nih bang kondisinya. Des! Saya kondisinya ini ngerasa kayak mual. Lalu tiba-tiba lost control banget. Gelap nih. Waduh. Ternyata kalau kata Yuni itu saya kemasukan. Ketawa-ketawa. Hahaha gitu. Lu mau ngapain gua? Nggak bakal bisa lu ngapain gua. Gua kuat gitu. Itu dibacain ruqyah sama Bang Yoyo aja, Ci. Saya diceritain ya bang. Dia nggak mau keluar. Petatang-peteteng. Sampai akhirnya Bang Yoyo mungkin megang belakang saya kali ya bang. Dia langsung kayak, sayanya langsung kayak, oh ampun. Nah, udah di situ saya muntah bang. Pas saya muntah itu saya sadar. Langsung, gitu kan. Langsung terang nih bang, penglihatan saya. Nah, terus udah gitu, akhirnya kan diskusi dong nih ini kondisinya. Ini siapa sih emang yang ngerjain? Deh, ramai tuh bang. Akhirnya saya buka. Topan yang ngerjain gua, Yun. Hah? Topan? Nggak mungkin lah. Sepupu saya jadi saksi saya selama ini. Dia malah nggak percaya bang. Yun, lu tanya Bang Yoyo, siapa yang ngerjain gua? Ya ini sih emang posisi kita nggak bisa nuduh orang ya. Tapi Bang Yoyo itu menyebutkan ciri-cirinya tanpa gua melihatkan dulu fotonya. Saya bilang gitu kan. Iya Yun, yang gue sebutin ciri-cirinya itu baru Uci ngasih lihat fotonya dan itu orangnya. Ya gue sih gimana ya, wallahu alam ya terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi gue balikin lagi ke Uci, feelingnya gimana? Feeling gue juga di awal gue ke Cikarang juga kenapa gue kepikiran ke si Topan. Saya bilang kayak gitu kan. Nggak mungkin. Akhirnya bang di situ saya gelap pandangan. Saya kemasukan lagi ternyata bang. Kalau dari sisi Panji, saya itu ngincer ke Yuni. Saya giniin Yuni, nanti lu bakal sama gua ya, tenang aja ya, lu tunggu waktunya Yuni. Gua bakal bawa lu dari keluarga lu, kayak gitu-gitu bang. Terus saya bilang gini, bener Ji, gua kayak gitu. Iya kak, dia bilang kayak gitu kan. Gila, itu sampai Bang Uyo sampai bener-bener gila nih setan nih. Bener-bener gak ada takut-takutnya gitu kan. Sampai akhirnya aku dibantu lagi sama Uyo, aku muntah lagi bang. Di muntah kedua kali aku sadar lagi. Wah, udah gue udah capek. Yo tolong bantu gue yo, tolong. Sorry kak, ini belum tuntas. Kita tuntasin ya, oke. Tuntasin, lu mesti kuat ya udah. Akhirnya aku dituntasin bang sama dia, aku diruqyah sama dia. Dan abang mau tahu yang kena siapa? Siapa tuh? Yuni muntah darah. Itu posisinya gimana ya? Aduh. Itu posisinya saya marah. Karena sepupu saya ini muntah darah benar-benar di hadapan saya bang. Dia megang saya, dia ngebantuin saya megang. Dan dia langsung darah kental bang. Aduh, saya bilang astagfirullahaladzim. Yun, kak lu fokus, kata si Uyo kan. Lu fokus. Aduh bang. Di situ gua benar-benar kayak udah ke distract ya pikiran. Itu di situ Panji pun megangin saya, adiknya Yuni juga megang, nangis dia. Yuni juga yang tadinya biasa aja, itu pas dia ngeluarin darah itu dia sampai bener-bener lemes banget, lebih lemes dari Uci bang. Aduh, saya bilang, Yun, Bang Yoyo tolong deh, kalau emang ini sekiranya berat, mendingan jangan dulu. Gue cuman takut mati nih anak, saya bilang kayak gitu kan.
Akhirnya enggak kak, ini aman, udah ini aman. Ini nembak, ini gue jagain Yuni juga, gue jagain. Karena kebetulan Yoyo sama kawannya bang ngebantuin. Akhirnya mereka inilah bang, tektokan mereka berdua. Aku udah nggak, ini aku cuma ngeliatin darah itu, jujur bang, gue udah dendam. Manusiawi dong bang, Uci. Masalahnya bukan apa, ini kok jadi kemana-mana gitu kan. Gue dendam di situ, gue bilang astagfirullahaladzim, Yun, lu tolong Yun, lu sadar lu Yun. Itu dia posisi udah kayak orang udah mau kehilangan sadaran bang. Sampai akhirnya Uci minta tolong lagi sama Yoyo. Saya bilang, Yo, gue minta tolong lagi ya Yo, fokusin lagi. Oke, fokus kak. Udah kak, bang aku dibacain, aku di ruqyah. Si Yuni pun di ruqyah. Dia muntah 3 kali. Setelah itu kondisinya Yuni langsung kita diem. Yoyo langsung, Kak Yuni sadar. Jadi ternyata kondisinya saat dia muntah darah itu, pandangan dia ngerasa gelap bang. Dia nggak bisa, gue nggak tahu gue ada di mana posisinya dia bang. Kalau dari sudut pandang dia, gue nggak tahu gue ada di mana. Tapi gue ada satu ruangan, tapi gue dicekek leher gue. Ini dicekek lagi bang lehernya. Oke. Dia cerita segala sesuatunya. Sampai akhirnya gue nggak bisa napas. Tapi ini darah siapa? Darah lu Yun. Jadi kalau menurut Yoyo, sebenarnya Topan ini marah bang sama saya. Karena apa? Saat dia mau menyelesaikan masalah sama si Yuni ini, saya disangka ikut campur. Padahal posisinya saya kan cuma menenangkan. Itu poin pertamanya. Yang kedua, kondisinya lagi ternyata yang Uci baru tahu juga. Akhirnya nih mereka semua open nih ke aku. 1,5 bulan Uci nggak ke base camp. Si Yoyo lagi siapa? Si Topan ini minta bantuan ke Yuni. Sampai akhirnya dia minta bantuan, ternyata Topan ini suka sama Yuni bang. Nah, ditarik lagi, ternyata Topan ini anaknya nggak benar. Dia menghamili anak orang. Jadi habis hamilin anak orang, dia nggak mau tanggung jawab, dia ke Yuni nih bang. Dalam waktu beberapa bulan kondisinya. Ini aku dapat info valid ya. Nah, si Yuni karena memang ngerasa, kan gue cuma nolongin lo doang gitu kan. Kenapa lu malah ngejar gue gitu, gue nggak mau gitu kan. Nah dia nggak terima, sampai akhirnya kejadian lah di base camp itu asal muasalnya gitu bang. Oke. Itu benar-benar sih itu bikin apa ya, kayak Deg-deg ser juga ya. Ya kan diminum dulu deh. Iya, Oke, boleh, Bang. silakan minum dulu. thank you bang. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kak Uci yang awalnya mau mencoba melerai lah gitu Iya. kan permasalahan pribadi. Betul. Sampai akhirnya berujung ke warungnya, mohon maaf sampai Betul. pendapatannya turun dan mohon maaf sampai tutup. Betul, Gitu kan betul. ya. Gara-gara ya satu orang ini sebenarnya ya kan. Iya benar. Kalau teman-teman semua nyimak dari awal, apalagi di akhir tuh banyak banget tuh pelajaran itu sebenarnya kalau kita Betul. simak gitu ya. Betul, Bang. Mungkin kita bahas yang ini dulu deh, yang warung dulu deh, Iya. gitu kan ya. Nah, mungkin udah nggak asing ya bahwasannya kalau yang sering gue bilang tuh ketika ada warung yang rame gitu kan ya, dibikin sepi, tuh udah nggak asing lah, Nggak banyak asing. orang lah. Betul. Ternyata kan sampai ngelawan 4 dukun loh. 4 dukun. Berarti kan si Topan ini nyuruh 4 dukun buat nyerang Kak Uci. Iya. Karena menurut si Topan Saya ikut campur. Betul. Padahal tuh urusannya Topan sama si Yuni. Betul. Mungkin karena si Yuni di situ kali, di base camp itu kali, di tempat Kak Uci. Tadinya ternyata dia sempat ke rumahnya, ke Oh, rumah sempat orang ke tuanya. rumahnya. Iya. Gitu, sempat ke rumah orang tuanya. Tapi Yuni ini tidak mau Nggak nemuin mau bang. nemuin. Karena memang udah tahu maksudnya kali ya. Berarti gitu kan. kalau kita bilang brengsek semua. Iya, makanya. Bahasa kasar ya. Iya. Lo udah ngebuntingin Ngebuntingin anak anak orang orang, gitu kan. bener. Nyari pelarian, yang Betul. tadi Yuni niat nolong. Mungkin atas kesedihan dan sebagainya. Betul. Malah ngedeketin dalam waktu beberapa bulan. Iya. Oh, bener, cinta itu buta ya. Gila, Gak cuma itu tadi bener. Kak siapa? Kak Uci
gelap mata Gelap juga. mata. Itu kan udah gelap mata tuh. Itu gelap gelap mata, gelap hati. Iya, betul. Iya kan itu penyakit ya ujung-ujungnya penyakit hati kayak gitu Iya. tuh. Amit-amit, Gitu kan, ya, Bang. amit-amit gitu kan ya. Oke, balik lagi ke warung nih Kak. Iya. Warung seblak gitu kan. Kita bilang seblak ya. Seblak itu kan pasti ada minumannya. Betul. Ada menu lain Betul, gitu kan ya. Kalau sehari kita bilang omset 1 juta berarti kan lumayan lah. Lumayan. Lumayan banget. Itu kayak ngelebihin orang kantoran tuh. Iya, betul. Iya kan? Betul. Makanya kalau orang jualan tuh jangan dipandang sebelah mata. Betul banget. Justru dia lebihin orang kantoran betul, gitu betul. kan ya. Yang pakainya rapi yang di Iya, sana kan benar, gitu kalau benar. kita kalkulasiin. Betul, Dan kalkulasiin. enaknya kalau orang jualan tiap hari tuh Iya. dapat pemasukannya. Betul bang. Gak enaknya tadi Kalau lagi sepi kita sih. tos-tosan nih. Tos-tosan benar. Besok rame apa sepi ya? Itu Minggu dia. depan rame apa sepi ya? Itu dia. Gitu kan Itu ya. dia. Oke. Sehari 1 juta oke lah Oke. gitu kan untuk sekelas warung yang dimana warungnya itu di perumahan. Betul. Gitu kan ya. Ya berarti bertahan berapa lama tuh omset nggak turun tuh? Sebenarnya kalaupun turun sebenarnya nggak banyak Nggak sih, banyak Bang. lah. Enggak, Kalau nama enggak. jualan kan naik turun. Iya. Tapi maksudnya sampai drastis itu tuh Wah itu udah berapa ya dari kejadian di bulan Oktober, Desember, 3 bulan. 3 bulan. Iya. Bayangin orang jualan sehari cuma dapat 50.000, 50.000. sedangkan dia ya mohon maaf dia menafkahi uang dapur Iya, gitu kan iya. sehari-hari token listrik, Iya. gitu kan mohon maaf lagi kalau ada cicilan Benar, betul. belum lagi nutup modal Betul. kan gitu ya. Betul bang. Oke tapi ya begitulah apa namanya lika-liku sebuah kehidupan ya. Kehidupan ya. Yang penting kita jalanin Benar. deh gitu. Nah terus kemudian nih kayak kebun binatang nih. Iya. Cacing, Ya, iya bener bang. kecoa, semut. Iya. Untung nggak ada tikus. Alhamdulillah tikus kagak ada. Oh, tikus kan bukan di WC, Bukan. tapi di Di sana. Ah itu dia. sini ada. Oh, kan ada. tikus maksudnya. Aduh saya nih suruh Di mikir depan sini sama ada Bang. tikus. Pas itu ada dasi siapa gitu ya, Oh, dasi. dikerokotin sama tikus. Jadi tikus makan dasi di sini nih. Masuk. Di pojok. Maksudnya itu. Untungnya bukan tikus Bukan. gitu kan. Di rumah saya bersih bang tikus sama bang. Ya kalau ada di kecoa tempat kan tertentu. pasti siap. Ini ada lah, benar. apalagi di dapur ya. Iya. Dapur kan kecoa. Cacing pun kalau misalkan pakai logika sebenarnya ada juga tuh Pasti. nongol di kamar mandi. Pasti. Kalau lagi musim penghujan, Betul, gitu kan serangga-serangga bisa pada keluar tuh. Keluar betul. Terus ya ular bisa juga, tapi Betul. kan yang jadi anehnya kan misalkan itu ular yang mati tapi kenapa dikubur dan dililit sama kain. Betul. Ya ular mati ya mati aja Betul, gitu kan. betul. Betul. Kan Bang. gitu kan, Betul, nggak usah logika. dililit sampai kain. Iya betul. Oke, bisa dibilang mungkin aja itu kiriman dari Pak Tukun itu tuh. Bisa jadi bang. Karena sebelumnya itu aku sebelum itu turun ya bang, omsetku itu turun, aku ada bunyi ledakan di belakang. Tapi bukan di atas genteng. Tapi belum ngeh kalau situ ada Belum. Tandanya berarti rumput itu ya apa? Rumput Mati ya, rumput mati itu yang aku karena kita baru ngehnya itu rumput emang di depan mata cuman kan kondisinya kapan ini matinya ya rumput jadi kan bikin Nggak kita ngeh lah, nggak gitu. ngeh gitu bunyi dan cuma dung gitu tapi di tanah Oh, mungkin dari situ bisa mungkin jadi ya. bisa jadi Terus getaran-getaran ya mungkin juga dia lagi coba ngerasuk masukin masuk tuh. iya itu dia Oke. Jadi teman-teman semua jangan sampai bergelut dengan nama dukun dah Amit, gitu kan amit, ya. Bang. Amit-amit. Apalagi teman-teman semua kayak dukun. gitu kan. Nggak ada yang benar tuh. nggak ada yang bener. Kita berguru ke dukun atau apalagi ya kita seakan kan kayak dukun, nggak Kayak boleh kayak gitu ya. Jangan gitu banget. kan ya. Jangan sampai gitu. Nah, terus kemudian cowok yang pakai motor putih tuh emang si Topan tuh pakai Iya. motor putih. Iya aku udah konfirmasi sama Panji Oh, bukan motor hitam atau bukan motor putih ya? dan jadi gini aku posisinya memvalidasi ke Panji Heeh. Ji Topan itu motornya apa disebutin dong mereknya warna apa Apa PCX? iya PCX Hitam enggak? enggak waduh ada apa nih waduh Oke, sama PCX nih kayaknya putih. Berarti dia emang punya motor PCX putih. betul gitu. putih Heeh. putih dan kata kan mama lengkap nih ibuku helm ini Abu-abu, tadi gitu jaket kan hitam. iya terus aku bilang lagi Ji helmnya apa abu-abu kak oh ya udah bener
Oke, kalau helm biasanya nggak mungkin gonta-ganti tuh. Pasti. Orang punya helm satu ya udah itu doang. Dan dia juga, mama juga nyebutin helmnya itu nggak ketutup loh Ci, bahasanya Jadi kelihatan ibu. mukanya. Kelihatan muka, dan itu memang bener. Aku ingat waktu pas dia ke rumah, dia kan buka helm. Terus aku kan nyamperin dia kan. Dia pakai, lah iya bener abu-abu, gue juga baru inget. Tapi kan untuk memvalidasi, aku nanya lagi sama Panji gitu kan. Abu-abu kak, oh iya bener udah. Oke, berarti sebelumnya si Topan sering ke situ? Kemana? Ke tempat warungnya Kak Uci? Nggak pernah, setauku. Karena kan sebulan setengah itu aku los. Iya. Aku nggak tahu. Sebelum kejadian juga nggak tahu? Nggak pernah. Makanya pas baru Topan, Yuni ya tadi? Iya, ya? Yuni itu teriak-teriak gitu kan, lo kenapa? Iya. Oh ternyata ini kali si Topan gitu Iya. ya. Si Yuni sempat curhat gak masalah Topan? Sempet enggak, karena kan mungkin biasanya curhat bang, cuman karena Misalkan mungkin kalau ini ya, kalau cewek sama cewek atau cowok sama cowok terus curhat asmara iya. gitu kan. Biasanya lagi galau cerita. nih gitu Iya kan. benar, biasanya cerita bang. Iya. Cuman karena mungkin momennya ini kan aku lagi fokus di bapak saat itu. Terus aku cuma nanya, Yun gimana kedai? Aman nggak? Aman coy. Udah lu fokus aja ke bapak gitu kan. Oh yaudah. Lu kalau ada apa-apa cerita ya. Aman Ci, udah tenang aja. Gitu mulu bang. Berarti sebenarnya si Topan tuh bukan sebenarnya ya, tapi Kak Uci sebenarnya nggak tahu Topan ini siapa. Sebenarnya Bukan teman main situ kan maksudnya bukan. kan? Tapi aku kenal. Bukan lingkungan situ kan berarti kan? Bukan. Oh, yang lingkungan itu yang sering main, yang sering beli Iya, gitu kan, beli makan, gitu bahkan, gitu betul. kan, yang makanan favorit tuh bisa nyemil tuh. Betul. Itu pendongkrak omset saya bang. Iya. Sebenarnya lumayan loh. Lumayan, Orang Bang. Jualan warung tuh Itu enggak. terserah mau apaan aja Iya. di sebuah perumahan tuh lumayan kalau kita terusin apa. Soalnya kan pakai Gojek juga Uci. Oh, pakai Gojek iya. juga kan. Nah, Masuk itu. sih. Terus iya, udah gitu iya. orang yang di luar pun pada datang ke rumah. Karena abis Gojek deket kok, kita ke situ aja deh. Iya gitu. Uci Bisa makan di tempat tuh. Bisa, dine in bisa. Oke. Apa namanya? Ini jadi ke menu ya sebenarnya. Doyan Tadi seblak tapi kayaknya. thank you loh dibawain seblak. Loh, Iya ya, oke. Enak banget. Gue kan emang nggak terlalu suka pedas ya. Pas banget dibikinnya nggak pedas. Jadi Waduh. Kak Uci ini walaupun warungnya ditutup tapi ngebawain wah enak banget sih. Gitu. Tambahin pala ayam lagi. Waduh, enak banget. Pala ular bang. Kalau jangan dengan pala ular. Thank you loh dibawain loh. Ya, gokil nih berarti sebelumnya suka masak apa gimana? Enggak, jadi sebenarnya kalau untuk yang koki itu sepupuku. Oh, tapi Yun menunya ini. dari Kak Uci? Aku, jadi aku yang sebagai idenya, terus aku yang konsepnya kayak gini. Nah, udah lu eksekusi deh Yun, saya bilang gitu. Dia sama adiknya sebenarnya. Biasanya kalau sebelah kan kencur telur nih, tapi ini tadi enggak. Ampun. Mantap loh. Mantap emang enaknya. Mantap, kayak gua kan kalau sebelah kan kuenya dong banyak isi dikit. Ini imbang gitu. Jadi gurihnya dapet, juicy-nya dapet. Juicy. Buat vlogger gua. Padahal kerupuk direndam doang ya. Tapi itu enak loh gitu kan. Oke, nah terus si Topan berarti nggak tahu nih kabar ini sampai detik ini. Enggak. Si Yuni pun nggak tahu. Enggak. Di lost contact juga berarti. Lost contact, cuman memang yang terakhir aku tahu sih si Yuni ada sempat cerita sama aku. Dia bilang, dia ada setelah kejadian ini ya bang, dia ada kontak nih mau ketemu sama gua. Najis gua mau amit-amit, maaf ya bang, maaf ya. Amit-amit gua bilang kayak gitu, gua niat bantu malah kayak begini kejadiannya gitu. Oh, ya kadang ada orang memanfaatkan kebaikan itu ya. Betul, atau mungkin sebenarnya dia cuma cari alasan untuk minta bantuan sama Yuni padahal dia suka gitu loh bang. Iya. Masuk kan kayak gitu kan. Iya itu bener. Makanya aku bilang lain kali kalau ada apa-apa cerita atuh Yun, saya kan kalau kayak gini gue kaget, saya bilang gitu kan. Kalau nggak cerita gitu ya. Iya, tiba-tiba biasanya lagi di meja cerita. nangis sendiri gitu Iya. kan. Lo kenapa lo? Nangis sendiri. Lagi gila dia ya si Yuni Iya, kan gitu kan nggak enak. cerita gitu kan. Nangis sendirian lah tisu di meja banyak. tuh. Siapa bang itu bang? Yang ketawa yang paling kencang Oh itu nih. gitu. Tapi itulah namanya sebuah kehidupan. Betul. Gitu kan. Ada asemnya, ada manisnya, ada Pasti. pedesnya. Kayak seblak, Bang. Kayak seblak Pak. Iya. Jelas. Oke. Nah terus kemudian sempat lihat gerak-gerik yang Topan nggak yang aneh? Pada saat misalkan Kak Uci lagi ngapain tiba-tiba ngeliat gitu enggak ya? Ada sekelebat bayangannya dia. Bayangannya dia. Iya. Oke. Terus kan mimpi-mimpi ini kan ada yang mimpi ini kan bunga tidur ya. Iya. Bahkan ada juga mimpi kalau
primbon Jawa tuh ada artinya gitu kan. Misalkan nemu pala ular, Yes. digigit ular, Betul. digigit ularnya di bagian tangan apa di kaki. Iya, ada. Di kaki sebelah kanan apa sebelah Iya, kiri ada gitu lengkap kan. dia, ya, betul. Ditumit apa di jempol. Banyak tuh. Nggak di jempol juga, Bang. Jempol banyak kan gitu kan. Kan ada artinya gitu Ada, kan. ada. Ada juga kayak kita ketika pas mimpi terus kemudian kayak kita tuh di satu tempat. Maksudnya kita udah mimpi, terus Betul. kita jalan. Kayak pernah kesini deh. Di Javu ya? Kayak dejavu, Iya. kayak lewat mimpi gitu kan. Iya, Ada iya. juga Iya. gitu kan ya. Yang penting sih intinya ya udah mimpi bunga tidur aja gitu kan. Takutnya pikiran kita tersugesti gitu kan. Betul. Kita mengarah ke satu orang. Jadi dia terus tuh. Betul. Sama aja kalau kita misalkan lagi suka sama seseorang, Iya. kepikiran terus, Kepikiran. mimpinya dia terus. Pasti. Kan gitu Nah, kan betul. ya. Jadi kalau itu ya hidup jalin aja lah Iya. gitu. Soalnya pikiran boleh, berpikir boleh, tapi jangan terlalu berlebih. Betul. Karena kalau udah berlebih itu faktornya ke kesehatan juga. Betul, Bang. Setuju. Gitu kan. Setuju. Intinya semua yang berlebihan tuh ada resikonya. Betul. Kan gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, sempat mau ada kepikiran buka seblak lagi. Ayo. Gue udah mentok nanya apa lagi? Gue udah serius nih, Bang. Di sebelah lagi aja muterin ini kan. Udah mentok soalnya. Udah mana bilang Nanya apa bawain nih? lagi. Kan gue Oke. bingung. Sempet cek medis gak? Sempet. Ke apa? Kata si dokter ataupun kliniknya. Sempet, cuman biasa, pusing biasa. Biasa ya? Oh. Jadi kayak masuk angin. Oh, yaudah masuk angin ini mah gitu Iya, kan. iya, Coba iya. nanti kesini lagi ya kalau emang belum sembuh. Gitu. Iya sih, kadang gue kan pinggang gue kan sakit kalau duduk terlalu lama tuh. Terus kemudian ada orang yang katanya bisa, Bang pinggangnya sering sakit ya. Ini ada yang ngirim loh, gue nggak arah ke situ. Oh, Karena iya, kalau iya. ke arah situ gue makin parah. Makin parah. Ternyata Betul. ketika ini, ternyata saraf kejepit. Oh, iya, ternyata kurang air minum putih. Kan banyak faktor. Akhirnya, kesehatan nih. Betul. Kalau gue ngarahnya, wah ada yang ngirim. Pasti Malah kita makin drop, betul Bang. Sehariannya kita nggak fokus, Betul. malah makin males. Gitu Seujon kan. juga, Seujon ya. juga, Nah, kan, kayak berprasangka buruk Betul, gitu kan betul, ya. betul. Oke, bahkan ada di dalam Al-Quran tuh, surat Al-Hujurat ayat 12. Wah, gue inget nih ya. Hai orang-orang yang beriman, dilarang kamu untuk berprasangka buruk. Betul. Karena berprasangka buruk itu adalah dosa. Nah, ya kan? Jadi kita harus berprasangka baik Pastinya. terhadap orang, ya kan? Pastinya. Gitu, Bener, teman-teman bener. semua. Ini ada selipan sedikit ininya ya. Iya. Jadi biar semoga aja Alhamdulillah. kita terhindar lah dari hal-hal seperti lah. Amin. Oke, ya wis. Sebelum ditutup nih, Kak Uci, kira-kira Kak Uci punya pesan gak nih untuk teman-teman semuanya? Mungkin yang nonton juga lagi ngalamin fase yang sama gitu. Intinya sih apapun yang kita pikirkan, kalau misalkan itu bisa kita pikirkan secara logika, kita majuin dulu aja logika kita, Bang. Ya, logika yang utama ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau memang udah mentok di logika nggak bisa, Agnes barulah. Monica. Gue nyanyi nih. Kadang-kadang gak ada logika gitu Asik. kan. Nena hati gitu kan. Sambil joget-joget enggak ya? Enggak dong, enggak. Sambil joget-joget. Saka boneka mampang saya. Lanjut Kak tadi Kak. Ya lebih baik mengedepankan logika dulu. Ya. Kayak gitu sih, Bang. Iya. Jadi jangan terlalu tersuges dengan apa yang kita Ya, pikirin betul. jelek-jelek kayak gitu. Jelek-jelek. Misalnya kayak tadi di rumah teman-teman semua ketika malam hari ada suara benturan apa, siapa itu tuh kucing. Iya, betul. Ketika ada suara gubrak, siapa tahu itu tikus Betul. lagi di dapur gitu kan jatuh. Alhamdulillah tikusnya jatuh. Alhamdulillah tikusnya jatuh. Oke. Ya kalau ada banyak tikus ya bakar sarang tikusnya. Boleh, Bang. Pakai itu kan bisa. soalnya cara itu bisa. Ada Mau pakai obor nggak, obatnya Bang? juga. Bisa. Ini obat. Oke, ya wis gitu ya teman-teman semua nih. Pada video kali ini kalau teman-teman semua simak dari awal sampai akhir banyak banget pelajarannya, banyak banget yang bisa diambil sisi positifnya gitu kan untuk teman-teman semua yang lagi mungkin berjualan di luar sana Yeah. tetap optimis fight gitu kan ya, apapun itu resikonya namanya juga kehidupan gitu kan ya. Ya semua bidang usaha lah ya intinya Pasti lah ya. ada plus Oke. minusnya, Bang. Ada plus minusnya semua bidang usaha, ada resikonya. Ada resikonya. Gitu kan ya. Ya wis, kita doakan nih semoga Kak Uci ini sehat selalu Kak. Amin. Abang Panjang juga umur. sehat ya. Amin. Sama- Lancar rezekinya Kak. Amin. Abang Begitupun juga. juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Ya. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kak Uci ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya.
Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Uci, thank you banget ya. Sama-sama Bang Sebelah Umar, ini. terima kasih. Alhamdulillah, bungkus.